Gue buka dong, waduh ternyata ngeri banget bre. Itu bisa ngeguling sampai ada yang meninggal puluhan orang. Aduh, gue tuh langsung ini kayaknya kecelakaan parah banget ya. Iya. Ternyata pas gue Kayak sampai mencekam villa, ya gitu, mencekam wah ya. mencekam parah bre. Katanya ya, gue juga ngeliat nih di salah satu medsos lah ya. Iya, Itu iya. dikaitin sama tanjakan Emen. Ya akhirnya ya ternyata jadi laka itu Aduh, yang mengorbankan sampai ada berapa orang sih? 11 11 ya. Jadi 9 siswa, 1 guru sama 1 warga. Di ujikir katanya ujikirnya emang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman-teman semuanya, kembali lagi bersama gua Dan Firman dan Anggi Iqbal di segmen Nota Bis. apaan tuh? Ngobrol tentang bis. Ngobrol tentang bis. Betul ya. Alhamdulillah banget nih. Benar-benar. Setelah sekian lama Setelah sekian lama, sekian Ngota purnama. Bis akhirnya kembali lagi ya guys ya. Betul. Bersama gua Dan Firman dan ada Mas Anggi Iqbal Yoi. di sini. Dan untuk Ngota Bis kali ini kita berdua bakal ngebahas sesuatu yang lagi viral di dunia perbisan nih guys. Oh yang waktu itu. Yoi, yaitu salah satu kecelakaan rombongan sekolah ya. Betul. Di sekolah salah satu Yang ada di Depok. Yang ada di Depok ya? Depok. Oke. SMK atau SMA? SMK Lingga Kencana, Lingga Kencana, ya. benar. Itu yang di kecelakaan di Subang ya, Ciater Subang teman-teman ya. Betul. Jadi pokoknya buat kalian seperti biasa, sebelum podcastnya dimulai jangan lupa di like, di komen dan di subscribe terlebih dahulu pastinya. Oke Bang Din, gimana jadinya nih? Tar dulu, kita disclaimer dulu nih bre, silakan bre. siap. Jadi pokoknya kita disclaimer dulu, kita tuh di sini cuman sharing aja. Yoi. Dan nggak menyudutkan pihak manapun ya. Bener banget. Jadi kita pengen sharing aja, berbagi informasi supaya hal ini tuh nggak terulang kembali. Bener banget. Oke, langsung aja nih bre ya. Lu kan sebagai penikmat bis nih ya, Betul. bisa dibilang bismania nih. Gimana perasaan lu ketika lu itu denger ada rombongan bis yang kecelakaan gitu bre? Ya, secara lu kan pecinta bis nih, gimana perasaan lu? Ya pasti. Nih sebelumnya gue berbela sungkawa dulu ya. Oh iya benar. Namanya apa sih? Yang Turut satu berduka lagi? cita. Turut berduka cita atas korban yang meninggal. Ya. Semoga keluarga diberikan kesabaran dan ketabahan lah. Amin. Dan kejadian ini juga udah udah ditindaklanjuti sama pihak yang berwajib lah. Ibaratnya udah ada klarifikasi juga kan dari supir SMK dan PO Putra Fajarnya sekalipun juga pokoknya udah ada keterangannya lah. Iya. Ibaratnya kita di sini mau sharing. Kalau gue sih jujur aja yang pertama tuh menyayangkan banget men. Yoi, yang Menyayangkan pastinya. banget karena ya bukan apa ya, semuanya tuh bukan masalah ini tentang bis ataupun tentang kereta ataupun tentang pesawat. Dari segi apapun gitu ya, yang namanya kecelakaan pasti ya bener-bener sedih lah. Sedih Ibaratnya, banget. Iya. Ibaratnya ya misalkan itu kecelakaan apapun pasti aduh kenapa bisa gitu kan. Iya. Cuman kan namanya suatu kecelakaan di jalan itu kan kita nggak ada yang tahu. Yoi, bener Bener nggak? banget. Kita nggak ada yang tahu. Hari apes nggak ada di kalender. Bener, hari apa sih nggak ada di kalender. Nggak pengen orang kecelakaan ya. Iya, Kan? kita nggak ada yang tahu. Makanya ditambah lagi kalau misalkan bis gitu, ibaratnya, wah, udah sesuatu hal yang kita suka, Iya. bis, terus itu kan menambah kesedihan juga kan. Iya pastinya dong. Nanti pasti orang mandangnya negatif nih, tuh lihat tuh, kalau naik bis tuh begitu tuh. Iya, jadi dicap jelek ya kan? Dicap jelek. Dicap jelek. Padahal nggak cuman bis doang nih yang ada Makanya. kecelakaan gitu. Iya. Dan sebenarnya ya kayak misalkan kita lagi jalan kemana atau di tol mana pasti kan ada kecelakaan, mungkin nggak Pasti. ke expose aja gitu. Iya. Karena memang ini yang lagi ke expose. Yang lagi ke expose, lagi Bener. viral tiba-tiba naik Bener. aja ya kan? Dan ya nggak cuman PO ini aja yang mengalami kecelakaan, wisata Iya. ini yang mengalami kecelakaan. Bener banget. Ada waktu itu yang di Tegal, yang di Bener, Guci itu ya juga kan? ada Terus ada yang sampai guling juga guling di juga Cikampek ada, ya kan? bener Aduh. itu ada. Dan apa ya, kecelakaannya itu kan di Ciater Subang kan. Iya betul. Posisi kalau nggak salah kan minggu kemarin tuh. Heeh. Lu posisi ada di situ kan. Iya bener banget bre. Nah Aduh. tuh gimana tuh? Ceritanya maksudnya gimana sih? Lu tau Iya. kabar itu Jadi dari mana? minggu kemarin ini posisi gue lagi libur kan. Itu Iya. libur 2 hari, Sabtu Minggu. Jadi gue sama keluarga itu ibaratnya liburan lah, healing ya. Ke Bandung sama ke
nginep di daerah villa di Lembang, Bre. Nah, jadi di Sabtu malam Minggu itu gue sama keluarga gue itu ke Ciater, ke pemandian air panas. Kan di sana ada tuh ya yang terkenal dah. Namanya kalau nggak salah tuh Sariater, pemandian air panas Sariater. Nah, gue tuh posisi lagi berendam di kolam nih. Tapi kan yang namanya berendam di air panas nggak bisa lama-lama ya kan. Terus gue naik dulu nih istirahat. Terus gue buka HP nih iseng-iseng. Nah, pas buka HP scroll tiba-tiba ada nih yang ngirimin di grup ya, di grup tim sos. Tiba-tiba ada ngirimin di grup berita kecelakaan di Ciater Subang. Gue buka dong. Waduh, ternyata ngeri banget, Bre. Itu bisa ngeguling sampai ada yang meninggal puluhan orang. Aduh. Gue tuh langsung gue cari tuh beritanya bener apa enggak ya kan. Ternyata setelah gue cari beritanya bener. Deket banget posisi sama gue itu. Iya emang. Jadi tuh katanya gue sempet pelajari juga kan keterangan dari kepala sekolah, keterangan dari yang udah bersangkutan di hal itu lah ibaratnya kan. Kalau di kepala sekolahnya tuh katanya emang dia pengen ke rumah makan dulu katanya di daerah Ciater Subang gitu katanya. Jadi kalau nggak salah tuh dari Tangkuban Perahu. Iya. Jadi emang villa yang gue tempatin tuh di daerah Lembang itu deket banget sama Tangkuban Perahu itu, Bre. Jadi setelah Tangkuban Perahu katanya bisnya itu mau ke rumah makan di daerah Ciater Subang itu ya. Nah itu mengalaminya insidennya di situ, Bre. Itu deket banget posisi sama gue, Bre. Ambulan katanya banyak banget katanya. Itu kan gue dari pemandian air panas tuh mau balik ke villa, Bre. Tapi gue arah ke Lembangnya, berarti arah naik tuh ke atas. Kalau ke Subang kan arah turun tuh ya. Pas gue perjalanan menuju ke villa itu, wah puluhan ambulan, Bre. Buset, itu gue ngerasa, aduh ini kayaknya kecelakaan parah banget ya. Ternyata pas gue sampai villa, wah mencekam parah, Bre. Sumpah gue jadi naik mobil tuh nggak berani. Yang biasanya satset-satset ya kan, kita jadi pelan-pelan. Itu gue sambil ngerenungin, aduh ini kalau emang benar-benar beritanya valid nih, kecelakaannya separah ini, aduh gue sampai sedih banget sih. Gue juga maksudnya ada kecelakaan di Subang, gue juga sempet baca itu, terus gue wah kecelakaan lagi nih, gue bilang bis lagi nih kan, terus gue bilang udahlah paling kayaknya nih cuman sebatas ini aja di exposure. Ternyata exposure-nya tinggi banget. Gue bilang wah gokil juga nih, gue bilang gue kira cuma hanya sebatas berita aja gitu kayak lewat-lewatan, ternyata emang menguak lagi nih tentang bis. Viral bener-bener viral. Gila. Wah jangan sampai lah, berarti viral kan kasihan juga ibaratnya gitu kan. Entah dari PO-nya, entah dari mungkin sekolahnya dan dari pihak yang terkait lah maksud gue gitu. Terutama dari keluarga yang ditinggalkan sih pastinya. Sedih banget. Itu dan yang ada juga nih yang ngaitin dari hal misteri. Apaan tuh? Jadi katanya ya, gue juga ngeliat nih di salah satu medsos lah ya. Itu dikaitin sama Tanjakan Emen. Oh, Tanjakan Emen. Iya, gue tahu itu, gue sempet inget mitos-mitos tentang Tanjakan Emen tuh yang mitosnya tuh angker ya. Betul, katanya sih ya kayak apa gimana ya? Jadi Ciater Subang itu lewat jembatan Emen. Masa iya sih gara-gara di jembatan Emen angker gitu? Kalau menurut gue sih enggak, karena kan emang dari awal kan unitnya katanya udah ada trouble kan. Bener. Berarti kan ini kan ada kelalaian. Iya, dari sebelum berangkat katanya udah mengalami trouble tapi emang dipaksakan buat berangkat. Biasa lah pasti kayak ada yang ngait-ngaitkan dengan hal horor gitu kan, tapi biasa. Kan balik lagi. Iya, orang-orang Indonesia kebiasaan dikait-kaitan sama mistis gitu. Aduh, gua gedek banget itu sebenarnya tuh. Makanya. Tapi emang faktanya katanya sih emang deket Tanjakan Emen atau bahkan lakanya itu di Tanjakan Emen, Bre. Iya, dan ini nih ada satu fakta menarik nih, Bre. Kalau emang ternyata bis yang kecelakaan itu mestinya itu umurnya udah dari 2006, Bre. Berarti udah hampir 20 tahun ya. Iya enggak sih? 2006 2024 tuh berapa tahun tuh? 18 tahun. 18 tahun? Iya. Lama juga ya. Lama banget, Bre. Gila. Itu menurut lu gimana tuh? Kalau menurut gua ya maksudnya dia dirombak bodinya gitu. Apa gimana nih? Mesinnya tua intinya. Oh, mesinnya tua. Iya. Ya kalau menurut gua sih ya dulu kan itu mobil kita udah tahu lah ya. Itu mobil dari tangan pertama keluarga Om Sani. Iya, kan? benar banget. Memang itu udah pas awalnya itu setelannya emang udah setelan normal. Iya. Udah setelan normal nih. Iya, benar. Ya kan udah setelan normal. Dan yang gue juga sempet lihat di wawancaranya Om Sani tuh bilang ini tuh juga mobil tuh udah
bukan normal lagi, bis itu udah bukan normal lagi. Jadi seatnya kalau nggak salah yang harusnya 43 sama dia dijadiin 57 atau 59. Oh gitu, diperbanyak ya. Diperbanyak. Karena Jadi buat kan, ngangkut parwis mungkin. Iya, jadi kan itu kan emang udah melebihi muatan. Iya, udah melebihi batas Betul, ibaratnya. betul. Dan ditambah lagi tuh itu tuh per daun, bre. Oh, Keras. Iya benar-benar. Keras. Terus dirombak jadi bodinya tuh SHD. Nah, Ya kan? gitu. Dirombak jadi bodinya SHD per daun. Jadi gulingnya ya parah begitu. Iya. Kalau misalkan nggak pakai air suspensi yang sekarang itu, pasti kayaknya nggak sampai sebegitunya kayaknya. Harusnya sih gitu ya. Harusnya. Emang kalau untuk segi suspensi kan emang masih lift spring ya namanya ya, lift spring per daun. Per daun, Jadi spring. emang itu tuh suspensi itu masih rada-rada keras karena emang ya pakai apa namanya besi gitu doang ya. Iya. Kayak Dan gitu. emang harusnya itu kalau untuk body kayak SHD itu emang harus minimal itu ya balon ya. Bener. Air suspension berarti. Gila sih. Ibaratnya kayak ya model-model akap aja yang pakai apa sih? SHD juga jarang loh. Iya, Ya kan? jarang. Malah Malah yang nggak dimasuk akal tuh mesin depan. Nah, Ya kan? Dia SHD nih. betul. Itu gua nggak nyangka banget. Nah, itu sumpah. menurut lu gimana nih? Itu gue baru denger banget. Mesin depan Hino AK ya kan. Iya. Bodinya SHD. Itu gue buset. Kayaknya jarang banget gue baru mendengar berita ini tuh yang mesin depan tapi bodinya SHD. Kayaknya jarang banget. Kebanyakan mesin depan ya body biasa. Iya. HD HDD ya paling mentok. Biasa. Iya. Mentok 1623 ya kan. Iya. Mercy piala emas. Yo, Rexus. Rexus. Kan ajib tuh begitu. Terus nih Bre, ada fakta menarik lagi yang nomor 2 ya. Ternyata sebelum bisnya mengalami kecelakaan itu emang tadi yang lu bilang kan sempat mengalami trouble ya kan. Nah itu kira-kira gimana tuh? Apakah emang harus dipaksakan karena nggak ada bis atau gimana nih? Nah ini bre, kalau gue sih kemarin pelajarin juga nih ya Iya, videonya. Jadi kepala sekolah didatengin sama siapa sih yang lagi itu Kang Deddy Mulyadi ya? Oh iya, Deddy Mulyadi Iya, bener. Deddy Mulyadi itu siapa itu? Dia mantan wali kota ya? Mantan gubernur atau wali kota Iya, pokoknya pokoknya itulah. itulah ya kan. Gue lupa tuh. Nah dia tuh jadi interview sama kepala sekolahnya. Heeh. Jadi ditanya kepala sekolahnya, emang ini bener ya bisnya tuh ini pakai cara bahasa gue ya. Iya, iya. Ini bener ya pakai apa namanya bisnya tuh emang udah ada trouble Iya. gitu. Anak-anak juga bilang kalau ini tuh bisnya ada trouble Yoi. gitu. Tapi supirnya katanya nggak ngomong sama kepala sekolahnya. Oh gitu. Gitu ya, kepala sekolahnya nggak tahu. Nah kepala sekolahnya itu beda bis. Iya. Beda bis sama yang bis trouble itu kan. Heeh. Nah mungkin ya posisi tuh berarti kan bukan di pool kayaknya bre. Jadi itu dia tuh mau pulang bre. Mau pulang kemana nih? Ya mau yang ke Ciater itu. Yang mau ke rumah makan dulu Ciater itu. Oh, berarti dari Kalau yang gue tangkap tuh gitu dari sebenarnya. Tangkuban Perahu itu udah Iya. trouble di Iya. Tangkuban Perahunya Iya. berarti. Oh. Kalau yang gue tangkap gitu. Berarti sebelum berangkat ke Bandungnya berarti ya? Berarti pas pengen dia balik. Oh, Jadi dia berarti mau balik nih, dia mau balik. Mau balik dulu kan mampir dulu ke rumah makan. Iya. Nah, berarti kan udah jalan dari Depok. Iya benar. Gitu. Oh, oke. Gitu tuh ada trouble katanya. Terus mungkin dibenerin sama segala macem mungkin sama mekaniknya. Katanya udah nih udah kelar. Ya udah. Pas dicek udah dah tuh. Tapi tanpa sepengetahuan Pak Kepala Sekolah ya. Iya. Akhirnya pas sekolahnya itu rombongan itu dia jalan duluan dah. Iya, berarti bis itu yang kali itu ditinggal terakhir. Ditinggal terakhir. Nah, nyusul lah dia. Iya. Ternyata dapat kabar itu. Buset. Dapat kabar apa namanya? Guling. Akhirnya kepala sekolah sama mungkin sama guru-guru yang lain atau apa gitu. Dia nyamperin naik motor dan naik udah motor tuh. iya dan udah terguling di situ. Posisi bis sudah terguling di situ. Makanya kalau gua ketika ngelihat apa namanya ya, udah trouble kayak gitu, kita harus lihat dulu nih kondisi di lapangannya kayak gimana. Iya, pasti. Gitu. Ini apakah Nggak bisa kayak nyalahin entah itu montir atau kayak krunya. Ya itu mesti kita tahu dulu nih kondisi di lapangan gimana, karena mungkin ada orang yang Pak ayo Pak buruan dong Pak, ini udah mau pulang Iya. ini bla bla segala macem. bener. Kita mau nyari bisnya tuh di mana ibaratnya kalau buat ganti bis. Dan kalau udah posisi kan itu udah di tempat pariwisata ya. Kalau misal kita mau minta bis pengganti juga Otomatis nunggu dulu. iya nunggu dulu. Iya. Ditambah kita butuh waktu berjam-jam ya Bener. kan.
Dan belum Ya. tentu ada juga bisnya. Nah, ibarat itu intinya kita tinggal pengambilan keputusan yang baiknya tuh gimana, Bre. Yoi, bener Paling kan gue gitu setuju. kan. Nah, akhirnya pengambilan keputusannya itu diputuskanlah ya mekanik itu. Oh gitu. Iya, udah bener jalan Mm. dan tiba-tiba blong. Nah, gue tuh nggak tahu nih yang gue juga nggak jelas tuh ya yang ada perbaikan itu tuh sebenarnya perbaikan apa. Iya, sebenarnya kalau Gitu. emang faktanya itu perbaikannya rem, ya itu sebenarnya fatal sih. Sebenarnya misal lu mau OTW nih, terus lu pas lu mau jalan rem lu blong nih, kan dicek dulu nih. Sebenarnya kalau emang itu dari segi rem harusnya jangan jalan dulu ya kan. Iya, Emang iya, dicek bener-bener gitu. Kalau bisa jangan berangkat, dikandangin dulu gitu di Iya. pool apa di mana gitu ya. Tapi kan balik lagi kan kondisi lapangan kan. Yoi, bener Iya, banget balik sih, lagi kondisi bener lapangan. bener. Kayak gimana? Kita kagak tahu nih ternyata. Ya bener sih sebenarnya nama juga kecelakaan kan kita sebenarnya juga nggak mau nih Yoi. kejadian yang kayak gini. Iyalah, itu Bener sangat gak? disayangkan banget Iya sumpah. sangat disayangkan dan ya akhirnya ya ternyata jadi laka itu Aduh. yang mengorbankan sampai ada berapa orang sih? 11 11 ya. Jadi 9 siswa, 1 guru sama 1 warga. Dan itu warganya sampai kena, Bre. Itu katanya tuh emang ngegulingnya tuh buang setir ke kanan ya. Terus akhirnya ngeguling, nabrak motor, nabrak mobil satu, dan dia berhenti terakhir itu gara-gara nabrak tiang listrik. Begitu, Bre. Iya dia Terus sampai kemarin ada juga tuh yang di TikTok ya, dia Nge-live. lagi nge-live. Ada Selamat nggak dia? siswa itu selamat, Bre. Selamat tapi yang penting kameramen luka. selalu selamat. Kameramen selalu selamat faktanya. Nah itu tuh dia lagi live TikTok. Kalau nggak salah nggak tahu itu bener apa enggak ya, siswa SMK Lingga Kencana itu ya, gue nggak tahu. Yang pasti beritanya viral, dia lagi nge-live, tiba-tiba ada kecelakaan, dia sampai guling-guling sampai keluar kaca. Tapi alhamdulillahnya dia masih melek gitu loh. Iya. Masih bisa, HP gue nggak apa-apa, HP gue nggak apa-apa gitu. Bis gue kecelakaan gitu ya. Iya guys, bis gue kecelakaan. Astagfirullah. Itu kocak sih. Gokil. Mau dibilang kocak ya kocak, dibilang aduh sedih ya, sedih Iya, banget ya. Iya. Serba salah mau ketawa tapi takut dosa ya. Aduh bener banget, mau ketawa tapi takut dosa anjir. Iya bener. Aduh. Tapi katanya faktanya katanya bisnya tuh di ujikir, katanya ujikirnya emang udah habis katanya. Iya. Masa ujikirnya. Bener banget tuh. Dan emang gak layak buat jalan Parwis. Iya, nah yang gua denger beritanya emang kayak gitu. Ternyata setelah kejadian laka itu dicek sama Dishub atau Kemenhub ya yang bersangkutan begitu buat bagian pengecekan ujikir dan lain-lain. Ternyata ujikirnya itu udah habis dari bulan Desember tahun 2023, Bre. Bener nih. Bener. Iya, Dan iya. ditambah Sumbernya dari? Sumbernya adalah salah satu berita. Oh ada ya. Iya. Oh, iya. Kalian bisa cari aja lah. Siap. Fakta menarik kecelakaan bis di Oh, Subang. judulnya begitu ya? Iya, tinggal Iya, kalian cari aja di Google. Oke. Nah, ternyata ditambah, Bre, itu untuk izinnya itu bukan izin pariwisata, tapi izin AKDP. Jadi yang angkutan dalam provinsi, Iya, ya kayak iya, Sugeng Rahayu gitu-gitulah. Iya, Masih dalam provinsi aja. Iya. Tapi Ternyata begitu. jadi itu disayangkan banget sih. Emang dari segi uji kirnya aja udah habis kan, itu sayang banget, itu fatal, bener-bener fatal sih kalau kata gue, Bre. Iya sih. Emang namanya ya kayak gitu gimana ya? Ibaratnya kayak jadi jatuhnya kayak penyakit dicari sendiri. Iya. Ngerti gak lu? Jadi ibaratnya udah ini tuh bukan buat apa ya? Ini tuh ibaratnya bukan buat Parwis, buat AKDP. Iya. Tapi lu menyimpang nih. Nah, Jadi ya begitu jadinya. dari segi banyakan nyimpang, Bre, dari segi body ya nyimpang, dari segi izinnya Nah, nyimpang. ini dari segi body maksud gua kalau body kalau misalkan mau dirombak yang sewajar-wajarnya aja lah. Iya. Oh, ini gua ada pesan nih buat para bengkel repair ya, sedikit ya. Iya. Maksudnya kalian bolehlah buka Terima order. Iya, nerima order repair gitu, rombak body, ganti body atau gimana, tapi ya harus diperhitungkan lagi gitu. Seenggaknya- Bebet bobotnya. Iya. Anjay. Sehingganya kalau menurut gua bengkel repair itu pasti mengkomunikasikan, Pak ini tuh mesin depan. Iya. Kalau dipakein buat SAD kayaknya nggak bisa. Nah, Nggak itu cocok pasti nanti maksud ada gua. ini. Ya gua nggak tahu ya kalau misalkan udah Mas nggak apa-apa. Udah, garap aja gitu kan, kita nggak tahu ya. Kalau menurut gua kalau bengkel repair pasti Ya kayak menerima gitu. orderan dari si nerima owner. orderan, iya. Pasti dia bakal nginfo juga gitu juga kalau menurut gua. Harusnya. Cuman Sebagai- dari konsumennya pengen ya mau gimana, masa kita tolak pemasukan. Iya. Berarti kan Tapi salah untuk juga. bis yang laka ini, Bre, ya kemarin ada sempet Bismania mungkin ya, ada apa pecinta bis gitu yang mereka tahu body, karoseri dan lain-lain, ketika dicek emang itu tuh aneh, Bre. Oh gitu ya. Iya, jadi
campuran lah, campuran gitulah ibaratnya gitu. Jadi buat bengkel-bengkel repair bus dan lain-lain, karoseri ataupun semuanya lah intinya. Oke, lanjut Bre ya. Ini udah saatnya kita ngasih pesan-pesan ya. Kita berdua ngasih pesan-pesan buat semuanya aja lah. Terutama yang pertama nih buat panitia atau IO atau tour leader, tour travel, dan terutama pihak sekolah lah. Biar gimana caranya kejadian ini tuh nggak terulang lagi Bre. Iya, bener-bener. Silakan Bre, dari lu dulu Bre. Siap. Jadi kalau menurut dari gua sih, misalkan kalian mau bepergian gitu, apalagi nyewa bis gitu ya. Iya. Apa ya? Ya cari tahu dulu lah rekam jejak bisnya tuh kayak gimana. Tracking, track record, dan juga sebenarnya kita tuh ada berkesinambungan juga nih antara misalkan kru sama apa namanya yang pengen jalan-jalan. Ibaratnya kalau ketuanya apa sih? Yang Tour leadernya ya, sehingga tour leader tuh seenggaknya ada komunikasi lah tentang kendaraan tuh. Kendaraannya aman nggak pak, gini nggak, udah sehat atau belum, apa segala macam. Sebenarnya nanya-nanya itu sih nggak masalah menurut gua. Nggak masalah, dan itu harus Gitu. kalau menurut gua malah. Iya. Dan gimana pak, aman itu aman gini, sini aman pak, aman gitu tuh. Ya harus dicek juga, apalagi gue juga sebenarnya sanksi juga sih. Kalau misalkan apa ya, kita mau bepergian nih, jangankan mau bepergian rame-rame, ngetrip aja gue kadang ngerinya tiba-tiba di jalan apa-apa gitu. Iya bener banget Iya ya kan? Apalagi kita yang hobi duduk di depan, duduk di bangku kenek di CBCD ya berarti kan. kalau misalkan ada laka kan pasti yang di depan tuh yang inian. Yang kena duluan. Iya. Dan ya itulah ibaratnya kita ketika mau bepergian nggak usah cepet-cepet pengen nyampe. Iya. Yang penting keselamatan nomor satu. Bener, ya safety kan? first. Safety first. Safety first. Dan gue yakin kok sebenarnya para kru juga pasti nggak mau kejadian ada kayak gitu. Bener gitu kan. banget. Ya Ibaratnya, semua orang nggak mau kejadian kayak gitu. Semua orang nggak mau kejadian kayak gitu. Dan apa ya? Lagi-lagi nih bis nih yang bakal jadinya negatif gitu loh maksud gua. Jelek ya citranya ya. Jelek jadi citranya. No, lihat no bis no Ugal-ugalan apa segala macem. Ya padahal mana nggak semua bis kayak gitu ya. bener. Dan gimana ya? Sebenarnya itu bukan karena kita anak bis kita ngebelain bis Iya gitu kan. benar. Tapi ya emang ada lah beberapa yang kayak gitu kan. Ada beberapa yang kayak gitu. Gua nggak menutup kemungkinan kalau ini bis ugal-ugalan, gua akuin kalau misalkan itu ada memang sebagian lah. Berarti sebenarnya mungkin kalau nyebutnya oknum. Iya Biasanya benar. gitu kan, nyebutnya oknum. Dan mungkin ya kalau emang dia dilihat secara kasat mata aja itu bis emang ugal-ugalan, tapi menurut bisnya sendiri atau menurut krunya yang bawa, wah kita jamnya mepet atau apa gitu ya. Aduh. Jam mepet begitu-gitu. Jadi ngejar waktu guys. Kadang ada yang putar balikan. Iya, tapi ya balik lagi terserah dari kalian kalau ketika mau bepergian, mau entah pakai kereta, mau pakai pesawat, travel apa segala macem, ya silakan gitu. Nggak menutup kemungkinan ya. Iya, karena ya itu tadi ya. Jadi kalau misalkan ada apa-apa tuh pasti bis dan ya gitu nih citranya yang jadi jelek. Jadi jelek. Gitu. Bener banget. Jadi orang takut naik bis gitu Jadi ya. orang takut naik bis. Dan sebenarnya kalau menurut gue tuh bis tuh transportasi yang gampang gitu, yang mudah terjangkau, dan harganya cukup relevan di kantong ya, ibaratnya nggak bikin kanker lah. Iya, berarti kalau mau pesen juga gampang gitu. Lu mau rumah lu tinggal di daerah A misalkan, cari agen terdekat, bisa turun di, misalkan mau ke Jawa Tengah, turun di depan rumah bisa. Turun di depan Pantura kayak gua, Bre. Iya, lu depan rumah mulu kan. Iya, depan rumah gua. Misalkan rumah lu di mana, di Pekalongan ada desa apa? Desa ada misalkan ada Wiradesa, Kajen apa segala macam, itu bisa gitu. Bisa turun depan rumah. Iya, masih jadi salah satu transportasi yang emang membantu banyak masyarakat lah ibaratnya gitu. Bener banget. Dan banyak orang-orang zaman dulu ya yang emang suka banget naik bis sebenarnya. Bener. Tapi tetap aja dengan kejadian kayak gini pasti mereka was-was juga. Iya. Terutama orang tua yang anaknya masih sekolah, yang sekolahnya ngadain wisata, yang ngadain study tour. Jadi kan was-was juga nih gara-gara berita ini. Betul. Iya kan? Udah nggak usah. Nanti kita perpisahan akan ada pergi ke Jogja ya. Terus orang tuh jangan bu, nggak usah pergi-pergi. Iya. Kan jadi malah jadi dilarang ya. Iya, jadi parno sendiri gitu. Aduh, jadi sangat disayangkan kalau emang kayak gitu-gitu sampai dilarang. Gitu jadinya ya. Dilarang ya. Makanya sebenarnya sih ya dari SDM-nya itu sendiri sebenarnya ya. Iya. Jadi ya seenggaknya kalau misalkan kita kan bisa meminimalisir gitu loh. Iya benar. Gitu. Jadi benar. Ya semoga dunia pariwisata nih masih tetap terbang tinggi lah. Ibaratnya apalagi khususnya di dunia perbisan ya. Gitu.
Dan kalau menurut lu nih, tadi kan ini udah masalah dari tour leader sekolah gitu Iya, kan. iya. Kalau dari segi pemerintahan gitu atau di sub, menurut lu gimana nih supaya kecelakaan ini tuh minim gitu? Oke, buat pemerintah berarti ya. Ini Iya. pesan-pesan buat pemerintah, Kemenhub, Dishub dan sejajarnya lah pokoknya. Siap. eh Kalau dari gua sih, dari pemerintah itu harusnya lebih mempertegas, Bre. Mempertegas tuh dalam artian apa nih? Dalam artian yang pertama, yang tadi tuh kayak uji kir gitu. Itu tuh harus emang ya semua bis itu harus diuji gitu, uji kelayakan jalannya. Betul. Kalau emang uji kelayakan jalannya udah habis, kenapa tetap itu jalan gitu loh bisnya, itu harus diperketat lagi. Dan buat pemerintah di sub terutama ya, dicek lagi semua PO bis itu, dicek lagi surat-suratnya gimana, izinnya, terus drivernya lisensi drivernya apa, SIM-nya ya. SIM. SIM-nya drivernya ini ada nggak driver bawa bis nggak pegang benar. SIM gitu kan, Nggak punya takutnya. SIM, ya kan? Iya. Tiba-tiba Kan SIM-nya. itu bisa menjadi resiko juga kan. Iya, benar. Tiba-tiba anak muda atau contohnya kernet lah, banyak ya kernet Iya. tiba-tiba bawa bis gitu kan. Iya. Padahal dia belum Belum punya SIM. SIM, Iya. ya kan. Itu. Itulah. Terus cek ram ya, biasa cek kondisi bisnya Iya. gitu loh. Terus apalagi Bre? Kalau gue sih biasa gini, Bre. Kadang gue nggak tahu ya. Mungkin dari di sub beberapa bulan sekali lah, entah mungkin itu dari di akap, perbisan akap atau di pariwisata. Parwis, ya. Jadi kalau di akap kan paling beberapa bulan sekali nih, entah mungkin 3 bulan sekali pengecekan bis. Iya. Biasanya kan kalau lebaran kan ada tuh. Cek ram. Ya kan, Cek iya ram itu kayak namanya. gitu. Kalau kayak gitu kan biasa kan kadang kan mungkin pas di hari gede doang gitu ya. Iya, pas hari-hari rame lah, Iya, pas ya hektik. rame. Coba mungkin di siap 3 bulan sekali lah. 3 bulan sekali. 3 bulan sekali. Benar, gue atau setuju beberapa banget bulan sih. sekali. Supaya meminimalisir itu sih menurut gua. Setuju. Oke Bre, lanjut nih Bre ya. Pertanyaan terakhir nih Bre ya. Tadi kan pesan-pesan buat IO, sekolah udah nih Bre, sama buat pemerintah udah ya. Ini terakhir nih buat warga Indonesia ya, buat semua warga Indonesia, biar orang-orang itu nggak takut Bre buat naik transportasi kayak bis dan lain-lain lah ibaratnya. Iya. Emang kenapa sih dengan bis? Ya begitulah. Masih banyak emang orang-orang yang gua nggak mau naik bis. Masih banget, Betul, masih banyak banget. supirnya begitu galau-galan. Enggak juga, enggak semua bis kayak gitu. Benar, setuju. Supir tuh semuanya udah ada dibekali dengan SOP ketika berkendara tuh udah ada. Iya, udah ada SOP-nya masing-masing. Yang entah itu dari SOP seragamnya, berseragam, Entah dari kendaraannya, iya. cara mereka melayani penumpangnya kayak gimana, itu tuh udah ada semuanya. Udah ada SOP-nya Kan apalagi masing-masing. ditambah dengan bis tuh sekarang tuh udah sebenarnya tuh udah bukan kayak tipe yang old school dulu, bisa naik bis tuh di terminal doang. Iya. Sekarang tuh naik Udah bis tuh ada agen-agen yang di pinggir jalan ya. Iya. Lebih gampang. Terus yang baru kemarin gua sempet ngonten itu ternyata ada dari mall Di mana? Oh iya, MGK, benar MGK ya. Kemayoran. Nah itu Betul. kan ibaratnya beda guys. Nah terus bis tuh sekarang udah ada yang punya pramugarinya gitu loh. Bener. Udah ada yang kayak apa namanya, Udah lebih enak. kayak pesawat. Iya, bener. Jadi kita cuma tiduran doang nih. Iya. Kita mau kopi tinggal dibikinin. Iya, nggak kayak dulu. Bis tuh cuman seatnya tuh ya udah dua doang gitu. 2, Sekarang 3. tuh dari pelayanan tuh kita gimana sih caranya supaya kita tuh nggak takut, bahkan ada yang ke terminal aja takut gitu loh. Iya. Entah itu takut sama calo, Nah. entah itu takut sama jambret, Nah, gitu kan. Itu. Nah sekarang tuh terminal tuh udah banyak yang direvitalisasi, Ya, udah Ibaratnya lebih bagus. udah lebih bagus. Contohnya kemarin kita kesana kan. Bener, Kalideres. Kalideres tuh udah dibagusin. KPR udah dibagusin. Terus Pulau Gebang tuh yang kayak kayak bandara. Nah itu tuh ya supaya tuh vibe bis atau vibe terminal tuh ramah. Iya. Ibaratnya gitu. Jadi Terus semua orang tuh pengen naik bener, bis sebenarnya. kayak di bis-bis tuh di depan tuh udah dikasih kayak boneka-boneka, Iya, ya kan? strobo, variasi. Ya itu Basuri. biar kita ngelihatnya benar, kita ngelihatnya unik, Iya. bagus gitu kan. Wah, naik bis ini nih bagus nih, bis ini nih coba Iya. kapan-kapan nih kan. Mungkin ya kita sih nggak menyalahkan orang yang emang takut naik bis gitu ya, atau berkendaraan naik bis gitu. Toh yang namanya kecelakaan tuh bukan dari bis doang. Bener. Kita naik mobil pribadi, Bisa. naik kereta, Bisa. naik pesawat. Iya, tidak Bisa, menutup kemungkinan buat laka Betul, ya kan. Yang betul. namanya laka itu ya semua orang kagak mau, tapi Betul. ya kadang terjadi. Nah betul, dan coba mungkin ya kalian yang emang takut naik bis, coba sesekali
naik bis yang emang bener-bener kalian tuh nyaman lah ibaratnya gitu. Coba kalian bisa naik yang ada yang sleeper, Benar. ada yang apa lagi? Double decker. Double decker. Itu sekarang bis-bis tuh udah Lebih nyaman lebih daripada nyaman. zaman dulu ya Daripada sebenarnya. zaman dulu. Bahkan kalau gua Bre, ya, gua dari gua sendiri gua lebih suka naik bis daripada naik kereta sebenarnya. Bener. Iya. Gue lagi tuh pernah ngobrol sama penumpang Surabayaan. Oh iya, orang Jadi, Surabaya berarti. Orang Surabaya. Jadi dia tuh dulu naiknya kereta. Sekarang naiknya bis mulu. Gue tanya kereta sama bis enakan mana pak? Enakan naik bis mas. Enakan naik bis. Iya. Apalagi ditambah di sisi dia tuh Surabayaan kan. Iya. Bisnya tuh udah bagus-bagus semua, ada sleeper. Buset, Surabaya mah gokil itu. Ya kan? Iya, makanya kita dikasih snack. Iya, Kita dikasih snack, makan, dikasih voucher makan. dapat makan. Iya, snacknya tuh kadang ada yang melimpah apa segala macem. Iya, Oke, sekarang ya pokoknya udah enak lah bis. Jadi nggak ada perlu kata takut ketika naik bener bis. banget. Pasti semuanya supir juga pengen kita sampai tujuan tuh dengan selamat lah. Iya dong, Ibaratnya gitu pastinya. sih kalau gua. Terus kalau mau kalian mesen tiket tapi males, Oh iya. bisa dari Red Doors atau Traveloka. Red Doors. Jauh amat Red Doors. Dari Red Bus. Maaf Red Bus. Padahal Red Doors mau masuk loh ini. Parah ente. Ya saya lupa. Aduh. Ini gimmicknya terlalu gimmick ini. Saya lupa. Ya pokoknya itulah, siapa tahu Red Doors Red Bus. Bukan Red Doors lagi, astagfirullahaladzim. Red Bus mau kesini kan bisa. Jangan-jangan keseringan di Red Doors ini. Nah, kita sering gue Red Doors sama lu kalau ngetrip doang. Iya bener. Gue gak pernah gue ke Red Doors. Ya boleh lah Red Doors juga di sini lah. Iya bener, perjalanan kita kan capek pasti pengen nginep juga kan. Iya Ya, bener. mungkin gitu aja sih Dan dari gue. Oke. Nah jadi begitulah guys ya, podcast Ngotabis kita kali ini. Seru nggak? Seru dong. Seru banget pastinya. Jadi kita udah ngebahas tentang kecelakaan salah satu sekolah di Depok ya, dengan rombongan bisnya. Yoi, pokoknya kita jadiin pelajaran aja. Semoga kita sharing aja di sini ya. Betul. Kita nggak ada Menyudutkan betul. atau merugikan PO manapun. Betul. Ya kan? Pokoknya ini tuh jangan ada terulang kembali lah. Ya mudah-mudahan lah ya. Betul, Dan buat kalian tetap berhati-hati, tetap safety ya kan. Buat yang mau berpergian pakai bis, tolong untuk kru-kru mekanik dicek lagi bisnya biar nggak mengalami trouble kayak gitu lagi. Dan kita berharap kejadian kayak gitu sih udah nggak terjadi lagi ya, nggak terulang kembali gitu. Nah, oh ya nih Apa buat lagi nih? para kalian penonton setia Ngotabis dimanapun dimanapun kalian berada ya. Di dunia nyata maupun di dunia gaib. Waduh bahaya ya. Kalian bisa komen di bawah ya. Kita berdua mau ngebahas tentang apa lagi. Yoi, atau mau ngundang siapa lagi Bre. Ya, tapi pakai sponsor. Pakai sponsor boleh lah. Red Doors, Red Bus, Traveloka atau semuanya lah. Iya. Karoseri juga boleh. Boleh banget. Laksanakan. Aduh bahaya. Aduh. Oke, see you next video. Jangan lupa di like, Komen dan subscribe. Thank you. See you.